Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil Fitranda. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab hakikat paragraf. Yang pertama adalah pengertian paragraf. Paragraf secara fisik sangat terlihat dari bentuknya yang kalimat awalnya menjorok ke dalam. Paragraf di awal batas-batas paragraf ditandai dengan tanda idensi, dimulai pada huruf yang kesekian dan margarin kiri. Dari semua pendapat para ahli, mereka semua memiliki satu arti sama, yaitu paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan dan mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat-kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Berikutnya adalah gagasan utama dan kalimat topik. Dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pemikiran utama. Semua pembicaraan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan pada pembincangan, sehingga juga sering disebut gagasan pokok. Fungsi kalimat topik sangat penting, yaitu memberitahukan pada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan di dalam paragraf itu. Bagian penulis kalimat topik berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol terhadap permasalahan yang akan dibicarakan di situ. Untuk membuat paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Pengembangan paragraf dilakukan untuk memerinci secara cermat gagasan utama yang berkandung dalam kalimat topik. Dalam perincian itu terangkai sebuah informasi yang terhimpun menurut karangan yang tahap tertentu. Dalam pembuatan paragraf, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dan diletakkan pada bagian awal, dan akhir, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf secara umum. Berikutnya adalah struktur paragraf. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa dalam pembuatan paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas tersebut berfungsi mendukung penjelaskan atau mengembangkan kalimat topik. Kalimat-kalimat secara itu lazim disebut kalimat pengembang. Dalam paragraf, tingkat keeratan hubungan antara kalimat-kalimat pengembang dan kalimat topik berbeda-beda. Ada kalimat yang pengembang yang langsung menjelaskan kalimat topiknya, namun ada juga kalimat pengembang yang mengembangkan tidak secara langsung. Kalimat pengembang secara langsung disebut kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor. Sedangkan kalimat yang secara tidak langsung menjelaskan kalimat topik disebut kalimat pengembang tak langsung atau kalimat pengembang minor. Berikutnya adalah paragraf yang baik. Pengembangan paragraf seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentu saja disesuaikan dengan Berikutnya adalah paragraf yang baik. Pengembangan paragraf seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentu saja disesuaikan dengan maksud atau tujuan penulisan itu. Di samping itu, sebuah tulisan dapat pula disesuaikan menurut urutan dari yang umum ke yang khusus, atau dari yang khusus ke yang umum. Dalam keseluruhan tulisan itu, ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Pada keseluruhan bagian karangan ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian yang memberikan rambu-rambu.
Rambu-rambu yang dimaksud adalah penandaan hubungan antar bagian yang sangat mutlak diperlakukan untuk membangun paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan, ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Perincian mengenai rambu-rambu atau syarat paragraf yang baik adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah kesatuan paragraf. Salah satu hal yang mendasar untuk diperhatikan penulisan adalah kesatuan paragraf. Kesatuan berikut dengan adanya sebuah gagasan utama dan di beberapa gagasan tambahan atau jenis yang mendukung gagasan utama itu. Dalam gagasan tambahan tersebut tidak boleh terdapat argan unus atau Untuk berikutnya adalah kesatuan paragraf. Salah satu hal yang sangat mendasar untuk diperhatikan penulisan adalah kesatuan paragraf. Kesatuan berikut dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama itu. Dalam gagasan tambahan tersebut kita boleh terdapat argar unsur atau informasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan gagasan pokok, penyampaian informasi dari gagasan utama atau menyulitkan pembaca. Jadi, semua gagasan tambahan dalam paragraf harus membicarakan gagasan utama. Berikutnya adalah kepaduan paragraf. Paragraf bukan merupakan kumpulan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keledakan. Pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis dan hambatan tanpa hambatan akibat adanya loncatan pemikiran yang membingungkan. Kepada satu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membuat paragraf tersebut keserian hubungan antar kalimat dan paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi baik gramatik maupun leksikal. Alat kohesi gramatik yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain adalah kata transisi, referensi, paralelisme, dan elipsis. Sementara itu, alat kohesi leksikal antara lain berupa sinonim, antonim, hiponim, dan repetisi. Baiklah, sepertinya begitu yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.